Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Halo semuanya, senang banget di hari yang baru ini, Selasa, Pastor menyapa Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Hore! Hari yang baru penuh berkat dan sukacita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Amin. Selamat datang dan selamat bergabung. Terus memberkati semua kita. Kita akan masuk dalam pujian, kesaksian, firman, dan doa-doa kesembuhan. Saya percaya kalau kemarin begitu banyak orang-orang yang menerima kesembuhan gratis dari Tuhan Yesus oleh karena iman dan doa kepadanya. Hari ini hari yang baru, saudara yang bergabung, saudara ajak teman-teman yang lain bergabung. Silakan di-share saat ini, dibantu tap-tap layarnya. Pasti deh mereka juga boleh bersama-sama mengalami berkat dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dengan cara apa? Di-share saat ini, di-like, di tap-tap layarnya. Saudara dan saya sudah ambil bagian bersama-sama mengajak orang untuk memuji Tuhan. Dengar firman Tuhan, engkau tidak kehilangan upah dari Bapa di surga. Silakan dibantu tap-tap layarnya, di-share dan dibagikan sebelum kita akan mulai pujian kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih banget di hari yang baru ini. Kami datang bersyukur dan rindu untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Engkaulah segalanya, Engkaulah yang kucintai, Engkaulah juru selamatku. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Yesus. Amin. Wow, opening disambut dengan penghargaan dari TikTok. Ya, gaspol. Ayo Facebook dan YouTube, jangan mau kalah. Ayo di-share, dibagikan. Yuk bersama-sama kita meriahkan pujian kepada Tuhan dan jadikan Tuhan Yesus satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sangat terbukti banget deh. Pujian ini dengarkan. Tuhan Yesus, Dia setia, waktunya selalu yang terbaik.
Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Puji Tuhan, Tuhan Engkau baik. Tuhan Yesus, Dia setia, waktunya selalu yang terbaik. Tuhan Yesus sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuhmu. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus penyembuh setiap orang sakit. Datang padanya, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yang percaya katakan,
Amin. Yeay. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kepadamu Tuhan kami akan sambut firman Tuhan. Amin. Bukalah hatimu, karena setelah akan tertabur firman Tuhan yang memberikan kita makanan rohani. Akuilah Tuhan dalam hidupmu, maka Tuhan akan meluruskan jalan hatimu, jalan pikiranmu, dan masa depanmu dituntunnya ke air yang tenang, rumput yang hijau, hari esok yang penuh dengan harapan. Makasih tap-tap layarnya. Bless you. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Morning all, thank you. Makasih. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Amin. Yes, yes, yes. Yesus termulia di bumi dan di sorga. Haleluya. Yeay. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu Yesus. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku, Yesus termulia di bumi dan di sorga. Mari menyembah Tuhan Yesus yuk. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus. Puji dan muliakan namanya. Yeay. Sembahlah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama. Sembahlah Tuhan Yesus, sembahlah Tuhan Yesus.
Puji, muliakan namanya Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Sembahlah Tuhan Yesus. Puji, muliakan namanya. Puji, muliakan namanya. Yeay! Puji dan muliakan nama Tuhan Yesus. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan ini, bahwa selama kita masih hidup dan bernapas, kita selalu rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur dan selalu rindu untuk memuji, memuliakan namamu yang kudus. Amin. Amin. Yeay. Wah, ramai sekali. Baik itu kesaksian, permintaan form doa, ataupun pergumulan. Saya percaya dengarkan ayat-ayat suci firman Tuhan, maka saudara-saudara semua akan mendapatkan jalan keluar dan jawaban atas pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu alami hari-hari ini. Tuhan baik. Beberapa orang dengan pergumulannya masalah hutang piutang. Sebentar juga Pastor akan mendoakan saudara, karena saya juga dulu sebetulnya dalam membangun pelayanan suka nunggak karena beriman tetapi belum datang berkatnya gitu. Kalaupun sekarang berkat Tuhan sudah datang karena Tuhan memang jawab doa. Banyak diantara pemirsa yang masuk form doa itu tentang pergumulan hutang piutang, ya. Salah satunya itu datang dari pesan ke saya. Ada orang yang sampai putus asa banget karena hutang piutang. Kita dengar kisahnya, kita ikut sedih. Jadi beberapa mereka berkata, bolehkah Pastor kasih beberapa ayat untuk penguatan supaya kita ini tidak hutang atau berhutang. Namun yang paling penting adalah ketika sudah tahu firman, kita dengar firman, kita tobat, kita nggak mau lagi berhutang, nanti hamba Tuhan bantu mendoakan. Dan nggak mustahil dalam insatnya kita, bertobatnya kita, ada jalan keluar. Saya sekarang puji Tuhan udah dilepaskan dari banyak kesalahan, banyak kegagalan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Dan saya rindu berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang juga sedang terlilit hutang saat ini. Namun sebelumnya saya mau kasih beberapa ayat firman Tuhan, ya. The time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Banyak yang bertanya, ini apakah akun real Pastor Andi Simon? Iya. Yang Anda saksikan
live streaming saat ini di TikTok, YouTube, dan Facebook, inilah akun real Pastor Andi Simon yang tidak pernah mengajak orang untuk bergabung atau meng-add saudara-saudara. Tidak pernah meng-WhatsApp atau menjapri saudara minta uang. Jadi kalau ada akun fiktif yang mirip-mirip tapi meng-add saudara pertemanan atau minta uang ongkos kirim jual produk, itu pasti palsu. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Yuk saya kasih 2 ayat saudara-saudara, khususnya yang sedang terlilit hutang saat ini. Saya berdoa ayat-ayat ini tidak menghakimimu, tetapi membebaskanmu dan membuatmu bangkit kembali. Ya, di dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-7, firman Tuhan buat saudara-saudara yang terlilit hutang. Ya, kitab Amsal 22 ayat yang ke-7, demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Jelas ya ayat ini, bahwa yang berhutang itu akan disebut budak. Ialah budak untuk bayar hutang, maupun juga belum lagi kalau terikat rentenir, terikat dengan bunga-bunga yang besar, iming-iming pinjol, tetapi cekik leher. Ya, jadi mulai hari ini firman berkata bahwa orang yang berhutang itu menjadi budak. Saudara mau jadi budak? Nggak mau kan? Maka sedapat-dapatnya, ya kalau udah terjadi, kita doakan. Kiranya lewat doa-doa ini ada jalan keluar. Tapi saudara-saudara setelahnya, please ya, jangan berhutang lagi. Apapun alasannya. Pastor saya butuh. Semua orang juga butuh. Tapi kan pastor punya pergumulan. Semua orang juga punya pergumulan. Tapi kan akan ada orang-orang di setiap musim yang akan Tuhan kirim untuk menolongmu. Percaya deh. Percaya deh. Di setiap musim hidupmu akan ada orang-orang yang Tuhan kirim untuk menolong engkau. Tanpa berhutang. Bantuan itu akan datang tiba-tiba. Saudara yang alami hari ini sudah gak punya uang untuk menafkahi keluarga, kasih bayar SPP anak, bahkan di tabungan sudah tidak ada lagi saldo. Jangan putus asa ya, jangan merasa gagal atau jangan bersedih hati. Tetapi berkat Tuhan itu ada kok datang tiba-tiba. Amin. Jangan mau saudara jadi budak hutang atau budak manusia. Kita ini anak Tuhan, ya percaya deh, Tuhan sanggup memberkati. Bahkan Tuhan pernah bilang dalam kitab Amsal 10:22, berkat Tuhan jadikan kaya. Jadi yang membuat kita ini bisa diberkati berkat Tuhan. Kerja memang wajib kita kerja kalau sudah kita cukup umur untuk bekerja. Tapi yang membuat kita diberkati bukan karena gaji, tapi berkat Tuhan. Alkitab berkata, berkat Tuhan jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya susah payahmu itu akan dapat gaji, tapi bukan berkat Tuhan. Karena yang membuat engkau diberkati adalah berkat Tuhan. Membuat engkau bahagia itu berkat Tuhan. Amin. Amin. Ketik rame-rame, Tuhan berkati hidupku. Ayo ketik rame-rame, Tuhan berkati hidupku. Amin. Gak salah kok
kita ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati hidupku, tidak salah. Bukan kepada manusia kan, tetapi kepada Tuhan. Dan Tuhan memang sampai hari ini memberkati. Memberkati setiap kita. Amin. Amin. Satu lagi ya, tentang berhutang, kita melihat Roma 13 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Roma 13 ayat yang ke-8. Ayo silakan saudara-saudara, kalau mau lihat dicek di Alkitab, sama-sama baca, boleh mau dengar silakan. Roma 13 ayat yang ke-8. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus buat kita semuanya. Ada tertulis, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Kita lihat bagian A saja ya. Roma 13 ayat 8 bagian A saja. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jangan, apalagi sampai hutang budi. Wah, itu malah kita hidup sepanjang waktu itu sungkan sekali kalau sampai hutang budi. Hutang budi rasa kita harus membayar gitu ya. Tuhan bilang jangan, sebaiknya jangan. Ya, apapun alasannya, jangan berhutang. Sekalipun dikasih kemudahan, janji iming-iming, bunga kecil, jangan berhutang. Ayo ketik rame-rame, jangan berhutang. Jangan berhutang. Ya, saudara juga yang nonton ini pernah kasih orang utang. Dengar ini, jangan membungakan uang. Ya, jangan bungakan uang. Kapan-kapan besok akan bahas ya. Tidak boleh itu, tidak boleh. Ya, kita ini saudara-saudara yang banyak ditolong Tuhan. Marilah kita sama-sama bersaksi. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Saudara, banyak di antara saudara kok, saya punya kesaksian ratusan, mungkin sudah ribuan. Orang-orang yang ditolong Tuhan, hidupnya diubahkan Tuhan. Yang tadinya banyak gagalnya, dikejar orang hutang piutang, sekarang hidupnya berubah. Hidupnya sudah dalam Tuhan, dalam kasih, diberkati. Tidak mustahil hari ini saudara juga yang sedang dalam kondisi dikejar-kejar hutang, terlilit hutang. Nanti kita doa sebentar ya, saudara-saudara bisa mendapat penguatan. Dan Tuhan tidak mustahil menolongmu dengan caranya yang ajaib. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, mari kita bersaksi. Baik saudara yang sudah sembuh, jangan malu bersaksi. Ya, mari kita menginjil. Karena untuk itulah kita diselamatkan Tuhan. Tuhan mau kita menginjil. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Menginjil, memberitakan siapa yang menyembuhkan kita. Menginjil, kasih tahu kepada tetangga, rekan, sahabat, bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus mau melepaskan engkau dari beban yang berat. Dia berkata, marilah datang kepadaku. Aku akan berikan engkau kelegaan dan jalan keluar. Jangan malu bersaksi. Mari kita menginjil. Saya pun demikian. Begitu banyak Tuhan tolong saya. Baik kehidupan pribadi, pelayanan, ya, keluarga, maupun juga di dalam melihat kesaksian jiwa-jiwa. Maka saya harus menginjil. Saya harus memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Dan setiap hari saya menginjil, baik lewat online maupun onsite. Kenapa? Karena Tuhan itu begitu baik dalam hidupku. Yang merasakan Tuhan baik, sama-sama katakan, mari menginjil. Ketik rame-rame,
mari menginjil. Mari menginjil. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus, yuk mari menginjil. Jangan lupa menginjil, karena dunia butuh diinjilin. Injil itu apa? Injil itu Tuhan Yesus. Injil itu adalah kabar baik. Di tengah dunia sekitar kita mungkin banyak kabar-kabar hoax, kabar-kabar negatif, kabar-kabar melemahkan. Mari semuanya, mari menginjil. Saya harus menginjil dan jangan malu menyaksikan kebaikan Tuhan Yesus. Terus dalam hal yang lain, diluputkan dari mara bahaya, diluputkan dari kecelakaan, atau diluputkan dari hal-hal yang buruk. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Ketika rame-rame, jangan malu bersaksi. Ayo, ketika rame-rame, jangan malu bersaksi. Dunia butuh kesaksian. Di sekitar kita butuh kesaksian. Orang berdosa butuh kesaksian. Orang benar juga butuh kesaksian. Karena banyak orang Kristen hari ini sudah lupa bersaksi, ya. Hidupnya tidak jadi kesaksian lagi. Hidupnya untuk diri sendiri, ego, nggak boleh ya. Untuk orang benar juga jangan malu bersaksi. Orang Kristen, ayo bangun semua, bangkit semuanya. Jangan malu bersaksi. Amin. Amin. Karena itu juga adalah bagian perintah Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Kita lihat bagian A saja ya. 2 Timotius 1 ayat yang ke-8. Puji Tuhan. Bagian A saja. Baik ya. Saya akan bacakan dari 2 Timotius 1 ayat 8 bagian A saja. Puji Tuhan. Firman Tuhan Yesus tertulis, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu. Ya, sebelum mengatakan, jangan malu. Jangan malu. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Waktu kemarin aja kita susah, kita kadang gak malu minta tolong ke orang, kita cerita, aduh susah, aduh pergumulan, aduh begini begono. Sekarang Tuhan tolong kita, janganlah malu bersaksi. Kamu harus menginjil, jangan malu bersaksi. Ketika rame-rame, jangan malu bersaksi, biar seisi dunia ini tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan saat Bapak Ibu bersaksi, Tuhan janji, Tuhan akan meneguhkan kesaksian-kesaksian kita dengan tanda-tanda yang heran. Sekali lagi saya ulangi, jangan malu bersaksi, karena saat engkau tidak malu bersaksi, maka Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian yang kita sampaikan dalam nama Yesus menjadi keajaiban kesembuhan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, makanya jangan malu bersaksi akan kebaikan Tuhan kita. Amin. Amin. Karena saat saudara-saudara bersaksi, maka Tuhan yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian saudara dengan keajaibannya. Makanya ketika rame-rame, jangan malu bersaksi. Wah, ada yang request pujian, betul sekali ya.
Jangan malu bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ada pujiannya. Ada pastor. Ada Bapak Ibu sekalian. Ada Tuhan Yesus. Mau kita dengarkan. Mau banget atau mau bingit. Amin. Ya. Jangan malu bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sebelum saya kasih buka ayatnya, satu ayat lagi, Pastor mau ajak dulu dengar pujian ini. Jangan malu bersaksi. Ketik rame-rame, ribuan kalimat ketikan, jangan malu bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi dan bersaksi. Jangan malu bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yuk sama-sama katakan, aku mau jadi saksi. Saksi, saksi, saksi. Jangan lupa menginjil. Jangan malu bersaksi. Amin. Bersama-sama katakan bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Hei, hei, hei. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Amin. Yeay. Ayatnya ada, saudara-saudara sekalian, ya, di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang keempat, gitu. Ya, Ibrani 2 ayat yang keempat. Ayo, saya bacakan buat saudara sekalian ya. Karena kalau saudara bersaksi, Tuhan sendiri loh yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksianmu itu untuk kemuliaannya. Ya, Ibrani pasal 2 ayat yang keempat. Selamat mendengarkan, saya bacakan firman ini buat saudara. Buat saudara yang tidak malu bersaksi. Buat saudara-saudara yang mau menginjil. Ya, Ibrani 2 ayat yang keempat. Firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meneguhkan kesaksian mereka, kesaksianmu, kesaksianku oleh tanda-tanda mujizat, yes, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut
kehendaknya. Jadi jangan iri, Tuhan itu adil, Tuhan akan kasih menurut kehendaknya sesuai porsi masing-masing. Maka kita harus lebih tekun, lebih setia, lebih sungguh-sungguh, lebih komitmen. Untuk apa? Menginjil, untuk bersaksi, untuk melayani. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang, jemput kita dan berkata, Andi Simon, contoh, tugasmu di dunia bersaksi udah selesai. Rumahmu di sorga sudah jadi. Ayo anakku, pulang untuk engkau menerima upah kekal. Senang campur haru ketika menyampaikan sharing firman ini, karena firman Tuhan selalu baru buat setiap kita. Di dalamnya ada kasih yang menjamah setiap hati. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami datang mengucap syukur. Tuhan, Engkau yang paling tahu dan yang mengenal kehidupan kami. Sabda-Mu membangunkan kami supaya kami semua menginjil. Kami akan menginjil kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan, pengampunan Tuhan, kasih Tuhan. Dan kami juga saat hari ini kami dipulihkan oleh Tuhan, kami tidak malu bersaksi. Saya berdoa Bapak Ibu sekalian, dua hal. Yang pertama, yang terlilit hutan, angkat dua tanganmu. Saya minta kepada Bapakku di surga memberkatimu. Yang terlilit hutan, angkat dua tangan. Saya minta kepada Bapakku di surga, Bapa yang baik, Bapa yang maha mendengar. Mohon memberkatimu, sehingga lewat doa saat ini Engkau dimampukan lepas dari jeratan hutan piutan, termasuk pinjol-pinjolmu itu. Berkat Tuhan memberikan engkau jalan keluar. Berkat Tuhan mampukan engkau menyelesaikan hutan dan tanggung jawab itu. Orang benar tidak lari dari tanggung jawab termasuk hutang. Tapi dia berdoa, bertobat, minta ampun, dan berjanji tidak mau berhutang lagi. Hari ini hamba Tuhan membantu mendoakanmu. Dan percayalah, dalam doa berkat ini, khususnya engkau yang terlilit hutang piutang, engkau diberkati. Berkat Tuhan hari ini datang kepada engkau dan dilepaskan oleh hutan. Engkau dimampukan untuk membayarnya. Ingat, bayar lo ya. Jangan judi lagi, jangan hutang lagi, jangan lagi kau punya hidup salah. Lebih besar pengeluaran daripada gajimu. Itu salah. Kalau itu terjadi, kamu akan terlilit kembali. Makanya firman Tuhan datang, jangan berhutang lagi. Kamu berhutang lagi, kau jadi budak dari orang yang kau hutangi. Mau jadi budak? Nggak mau kan? Baik-baik setelah ini, Tuhan memberkatimu. Amin. Saya berdoa bagi saudara-saudara yang sakit, yang lemah, yang ada bakteri, jamur, virus dalam tubuhnya. Dan bagi Anda yang ada penyempitan,
penyumbatan di dalam pembuluh darah, syaraf, atau apa saja yang menjadi pergumulan sakitmu hari ini. Saya meminta saudara angkat dua tangan dan sekaligus dalam hatimu buatlah sebuah komitmen. Saat mana lewat doa ini engkau disembuhkan sama Tuhan Yesus, jangan kau malu bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Nggak usah saksikan tentang hamba Tuhan ini, nggak usah. Saksikan tentang Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang akan meneguhkan kesaksianmu, bukan saya, bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Termasuk saudara yang ada pembekuan dalam darah, angkat tanganmu sekarang. Puji Tuhan. Oleh karena kasih, angkat tanganmu yang sedang sakit. Bapa, sentuh tubuhnya, sentuh kandungannya, sentuh pembuluh darah, organ-organ tubuhnya yang lemah, yang sakit. Bapa, kasih-Mu saat ini. Bapa, sembuhkan kami, ubah hidupku, nyatakanlah kasih-Mu Bapa, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Dalam nama Yesus, setiap Bapak Ibu yang angkat tangan, engkau disembuhkan. Terima kesembuhan, dan saya berdoa aliran kesembuhan mengalirlah, 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 dan tubuhmu saat ini dipulihkan. Ada berkat untuk kesehatanmu saat ini sedang mengalir, mengalir bagaikan tanah kering, mengalir kesembuhan. Engkau rasakan saat ini. Yang merindukan air, engkau merasakan jamahannya. Memulihkan jiwamu, tubuhmu diberkati. Ada kesembuhan mengalir. Setelah ini, rindulah bersaksi. Ku rindu bersaksi. Akan kesembuhan ini, ya Tuhan. Terima kasih, pertolongan-Mu sungguh nyata saat ini. Memulihkan jiwa kami. Hapuslah air matamu. Sudah mengalir kesembuhan. Mengalir, mengalir, oh mengalirlah, mengalir, mengalir di tubuh ini, mengalir, oh
mengalirlah, sembuhkanku. Siapa yang mengalami kesembuhan? Saya. Wow, keajaiban kesembuhan dari Tuhan Yesus sudah menjamah setiap orang sakit saat ini. Puji Tuhan. Memulihkan hidupmu, memulihkan keluargamu, memberkati keturunanmu. Puji Tuhan. Setelah ini, mari kita menginjil dan jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus yang sudah diberkati. Ingat ya, jangan berhutang lagi. Tuhan Yesus, wah, hadirat Tuhan luar biasa banget ya. Saya percaya bukan hanya di tempat di mana pastor melayani, tapi dimanapun kau berada yang lihat video atau live streaming ini, hadirat Tuhan itu begitu nyata. Oh, sungguh sangat amat nyata. Yes. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah ya Roh Kudus, sembuhkanku, pulihkanku, sembuhkanku. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Baik, Bapak Ibu terkasih, luar biasa ya. Tuhan itu sungguh nyata banget deh. Sekarang, ya itu kesaksian, ada masuk ribuan kesaksian. Waktu berdoa tadi, tutup matamu tadi ya. Tadi itu, aku merinding Tuhan. Itu merinding itu sebetulnya ya bahasa itu ada jamahan. Ya, maka saya katakan, siapa yang merasa dijamah Tuhan? Saya. Yaitu tadi, ada yang merasa seperti ini, itu, tapi apapun itu manifestasi kasih, itu artinya ada jamahan Tuhan. Wow, saya sudah sembuh, keren banget kan, luar biasa. Aku merinding, Pastor, iya. Aku mau dilepaskan dari hutang, udah diberkati tadi, dan hari ini saya percaya pasti ada pertolongan Tuhan Yesus sehingga engkau mampu untuk menghadapinya dan mendapatkan jalan keluar. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari yang mau diberkati air minumnya, saudara-saudara silakan angkat air minum di tangan saudara-saudara. Ya, kalau saudara juga mau diberkati minyaknya, silakan angkat minyaknya. Puji Tuhan. Air minum di tangan saudara dan minyak tangan saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah air ini dan kasih kepada orang sakit yang lain, mereka disembuhkan. Amin. Oleskan minyak dalam nama Tuhan Yesus untuk orang sakit. Orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan saudara
minum. Kalau saudara perlu meminum, kalau saudara mau kasih, kasihlah kepada orang yang membutuhkan dengan gratis dan cuma-cuma ya. Kalau saya mau minum, aus. Dor, segar banget. Bagaimana saudara? Apa sensasinya yang saudara alami saat minum healing water? Ketik ya, sensasi atau pengalaman atau perasaan apa yang saudara alami. Hari ini saya syukur sama Tuhan kembali banyak disembuhkan. Ingat ya, saya minta satu, tolong di-share supaya apa? Supaya semakin banyak orang sakit disembuhkan, semakin banyak orang dengar kesaksian, semakin banyak orang untuk kita bisa injilin gitu, puji Tuhan. Ya, jadi saya share, saya minta saudara membagikan tap-tap layar, minta tolong, bukan mau cari cuan, bukan. Ya, saya tidak cari cuan lewat pelayanan. Ya, Tuhan memberkatiku dari surga dengan caranya. Saya bukan cari cuan dari live ini, tidak. Ya, tapi kalau saudara saya minta share, itu saudara saya minta tolong supaya saudara-saudara ajak orang. Jadi saya beritakan firman bisa sampai jutaan orang yang dengar, gitu maksudnya. Ya. Puji Tuhan, makasih. Wow, baik kesaksian. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Puji Tuhan. Wow, keren banget kan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Wah, makasih. Bless you, thank you Ciara. Dan Bapak Ibu sekalian, dibagikan ya live ini. Bless you, thank you. Dan di-share tentang kebaikan Tuhan Yesus. Mungkin saudara punya cara pelayanan berbeda. Pastor sih pelayanan agak senengyaan ini ya. Tidak terlalu pintar berkhotbah. Tapi kalau ini menyentuh saudara, silakan di-share. Banyak hamba Tuhan di media online sekarang, live streaming yang bagus-bagus. Saudara juga bisa share pelayanan mereka, karena mereka juga dipakai Tuhan jadi berkat dalam pengajaran, dalam penggembalaan, di dalam penginjilan. Kalau Pastor Andi ya, ini penguatan ya untuk saudara sekalian. Bapak, oh iya udah ada yang bilang bapak dengan sebut. Oke siap, Bapak Melki Pangemanan dan bapak-bapak yang lain, Bapak Luyanto, Bapak Yang Effendi, siapa lagi, Bapak Hendra dan keluarga, Bapak, Bapak siapa lagi, ayo, ya, Bapak. Iya, puji Tuhan. Pastor banyak udah hafal ya. Bapak siapa ya? Bapak-bapak yang terkasih dah sudah. Iya, ini waktu sudah jam juga. Udah banyak yang mau pamit untuk masuk ke dunia nyata. Saya mau pamit ya. Setelah ini mau lanjut form doa, habis itu mungkin mau olahraga, jogging, menyapa orang-orang di jalan, lalu setelah itu ya makasih Nova, bajunya bagus, setelah itu mau sarapan, ayo
Sarapan apa saudara hari ini? Sarapan apa yang enak? Apapun itu, diberkati makan dan minummu. Amin. Karena kita udah ibadah. Puji Tuhan, yes. Makasih ya. Waduh, ada sarapan mie. Gede nanti kita. Saya kalau mau mie, saya pakai bihun aja atau miswa. Ya sudah, terima kasih ya, senang sekali bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum selesai Pesta Rindu, bawakan pujian Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Merasa terberkati, silakan ya ajak teman-teman untuk mendengar pujian ini. Satu pujian sebelum pesta off ya, memberkati semua Bapak Ibu terkasih. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggal. Makasih Cece Cingsyu, Cece Inga, dan Cece yang lain. Makasih ya, thank you. Yesus setia, tak tinggalkanku. Puji Tuhan. Makasih Ibu Sri, makasih Leni, bless you, thank you semuanya ya. Saat melintas langit yang biru, halo Ani. Saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore, surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Angkat tangan Bapak Ibu sekalian, dan kita percaya Tuhan pasti selalu menolong kita. Surya pasti bersinar, Yesus pasti tolong Anda dan saya. Mereka semuanya ditolong Tuhan Yesus. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus ya. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar
di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Dadah semuanya. Pastor undur diri untuk live streaming hari ini. Sampai ketemu di pelayanan berikutnya ya. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel. Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan sertai kita sampai selama-lamanya. Bless you all. Dadah. Dadah. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.